Wah, kacau loh. Karena Destinator itu memang dari harganya value for money ya. Kuat kok ya, kuat dong. Ya, ini udah ngerem dengan sempurna. Kita lepas remnya. 1, 2. Welcome Mitsubishi Family, balik lagi bersama kita Mitsubishi Depot Fluid. Sekarang saya lagi sama salah satu supervisor yang ada di Depot Fluid. Boleh dikenalin kok? Halo, salam kenal. Gue dengan Johan Utama dari Mitsubishi Depot Fluid. Ya, tepuk tangannya dong. Waduh. Ya. Wah, kacau loh. Oke. Ya. Sekarang gue mau ngobrol santai nih kok sama lo. Boleh. Mungkin kita bahas tentang Mitsubishi Destinator. Mitsubishi Destinator ya, yang lagi hype ya, yang lagi diomongin kanan kiri atas bawah lah ya. Ya. Mungkin di sini banyak pengguna Mitsubishi Family yang belum pernah pakai Mitsubishi Destinator. Nah, kita akan bahas sekilas tentang keunggulan dari Mitsubishi Destinator itu sendiri. Ya, mungkin Ko Johan Utama boleh dibantu kok. Oke, ini menurut persepsi gue ya, dari keunggulan Mitsubishi Destinator itu, dari segmennya aja dia udah unggul sebenarnya. Ya. Jadi memang si Mitsubishi itu bikin segmen di mana dia SUV, tapi bermain di kelas MPV secara harga. Nah, kalau menurut gue sih itu udah salah satu unggulan ya, di luar feature, mesin, model gitu. Nah, kalau untuk mesinnya sudah dibekali mesin dari 1500 turbo. Yang dimana kendaraan, yang dimana pasti tenaganya udah nggak khawatir lagi lah kalau untuk jalanan lurus ataupun nanjak. Oke. Ya. Sekarang mungkin sedikit ada pertanyaan dari gue nih kok. Terkait keunggulan Mitsubishi Destinator itu sendiri, salah satu fitur yang menjadi unggulannya apa aja sih? Kalau persepsi gue sih, gue lebih suka drive mode-nya. Drive mode-nya? Ada berapa drive mode kok? Karena kan pada umumnya mobil itu, kita bicara kompetitor deh, drive mode-nya kan biasa aja ya. Paling ada mode smart atau eco, normal, sama yang perform. Atau turbo atau apalah, intinya gitulah. Tapi si Destinator ini, dia tuh drive mode-nya tuh kalau menurut gua anti mainstream ya. Dia tuh ngebawa 5 drive mode. 5 drive mode. Jadi mungkin 5 drive mode itu sendiri apa aja sih? Jadi memang 5 drive mode-nya itu memang yang dipakai sesuai dengan kondisi jalanan di Indonesia. Oh, yang pertama pasti ada normal. Normal. Kedua ada wet. Jadi kan kita nyetir ya, lagi di jalan tol tiba-tiba hujan gitu kan, untuk mencegah aquaplaning, jadi kita bisa pindahin ke mode wet ya. Tapi memang ada yang dikorbankan, yaitu pasti nanti tenaganya akan lebih dibuat nahan. Jadi wet itu dalam kondisi hujan atau basah. Hujan basah. Untuk lalu aquaplaning. Selain wet, apalagi tadi? Ada gravel. Nah, gravel itu sendiri berarti buat di bebatuan gitu ya? Iya, di yang jalanan berpasir lah. Ya, koreksi kalau salah. Nah, jadi itu mobil sebenarnya bisa dipakai off-road juga? Bener nggak? Kalau dibilang off-road sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena kan memang kalau off-road itu kan medannya kan berat. Betul. Dan dibutuhkan itu 4x4. 4x4, ya, betul. Cuman kalau ini, kalau kita dibilang, kalau bisa dibilang mungkin semi off-road lah. Semi off-road. Jadi sebenarnya sedikit membantu kita di saat kondisi jalanan yang nggak bersahabat nih, bener nggak? Ya, betul. Nah, apalagi sekarang nih musim hujan ya kan, musim banjir, musim hujan, musim becek. Nah, mungkin itu jadi salah satu fitur keunggulan yang ada di Mitsubishi Destinator. Salah satunya, iya. Oke, di jalanan Jakarta ini mungkin di musim hujan terutama kita memang paling sering nemuin kondisi banjir nih kok ya. Banjir. Nah, selain di Jakarta, kalau di daerah, apakah Destinator ini juga sebenarnya bisa aja loh semua orang tuh punya gitu, nggak harus di Jakarta doang loh gitu loh kan.
gitu loh. Oh tentu. Karena Destinator itu memang dari harganya value for money ya. Oh siap. Karena memang modelnya SUV, harganya bisa menekan harga MPV. Ya. Oke. Ya, jadi ditambah fitur yang melimpah. Siap. Ya. Jadi sebenarnya dalam mau di medan apapun sebenarnya nggak jadi masalah tuh mobil ya. Nah, nggak ada masalah. Bahan bakarnya gimana? Bensin? Kalau untuk bahan bakarnya efisien. Ya, walaupun ada embel-embel turbo. Ya. Kita masih bisa pakai Pertalite? Kalau masih Pertalite bisa, tapi yang tanpa timbal. Cuman ya udahlah, hajar beda dikit mah, hajar Pertamax saja lah, atau RON 92 lah. Tenaganya juga beda gitu kan. Oke, jadi selain itu after sales kita kira-kira free service nggak kok? Kalau untuk after sales kita nggak usah khawatir. Ya, untuk pembelian Destinator itu kita sudah dilengkapi ada yang namanya Smart Silver. Yaitu free service 4 tahun atau 60.000 kilometer, mana dicapai dahulu itu mencakup free service dan spare part. Oh, oke. Sebentar, gua keep dulu sebentar. Tadi 4 tahun atau 60.000? 4 tahun atau 60.000. Oh, itu salah satu nilai plus. Salah satu. Kalau di tipe lain kita cuma di 50.000 ya. Kalau untuk saudaranya mungkin di 50.000. 50.000. Ya, jadi 50.000. Untuk Destinator itu sendiri lebih panjang. Lebih panjang. Wah, ini salah satu nilai plus ya. Unggulan. Betul. Ya, mungkin kita menjadi pilihan supaya nggak usah pusing-pusing mikirin servis. Betul. Nggak usah pusing-pusing mikirin spare part. Nah, untuk garansinya sendiri kok? Garansi mesin kita 3 tahun atau 100.000. Garansi kelistrikan, garansi AC, dan garansi aki tentunya kita ada. Dan kita juga sudah ada bengkel siaga 24 jam. Ya, nah balik lagi kita di sisi keunggulannya nih ya kan. Selain mungkin dari tadi drive mode, 5 drive mode ya kalau nggak salah. Fitur yang paling banyak orang Indonesia nih, khususnya orang Jakarta, yang dicari mungkin apa lagi? Sunroof mungkin? Panoramic sunroof salah satunya, sama model sih. Model, ya jadi modelnya itu gokil sih. Ganteng ya? Ganteng depan belakang. Dibilang ganteng-ganteng, dibilang cantik-cantik gitu ya? Jadi cowok-cowok masuk aja ya? Ganteng, cantik, depan, samping, belakang. Oh siap. Keren. Jadi di tipe, kalau yang panoramic sunroof itu di tipe Ultimate. Nah, kita ada opsionalnya ya? Ada opsional. Itu di tipe apa kok? Ultimate dan Ultimate kan tipe yang itunya, yang topnya. Ya, kita ada opsionalnya itu yang namanya Ultimate Premium. Untuk perbedaannya sendiri, kira-kira dari Ultimate biasa ke Ultimate Premium itu ya, jadi memang perbedaannya hanya 3 saja sih. Apa tuh? Yaitu power back door. Kedua, soundnya pakai itu yang premium dari Yamaha. Dan untuk di kursi drivernya kita sudah elektrik. Iya. Dan kalau nggak salah juga kita untuk interiornya itu buat orang yang suka interior nih mewah atau segala macam, kita juga ambient light ya namanya itu. Ambient light. Ambient light itu 64 warna, benar? 64 warna. Wih, itu bisa diganti-ganti ya? Betul. Jadi bisa disesuaikan dengan mood kita sih. Seru sih. Mobilnya seru. Ya. Terus lalu juga untuk segi jok juga udah. Joknya sudah kulit. Udah kulit ya. Kulitnya premium. Posisi duduknya juga enak. Jadi kalau kita duduk di Destinator itu pas lagi nyetir kayak kita lagi duduk di mobil balap. Wih. Karena kan dia model itunya bangkunya kan bucket seat ya. Iya. Jadi kita kayak dipeluk gitu loh. Seru sih mobil keluarga SUV udah kayak rasa mobil balap. Mungkin di sini sedikit ada pertanyaan nih kok dari teman-teman kita, dari audiens. Oke, audiens di sana kira-kira ada yang mau nanya nggak tentang Mitsubishi Destinator ini? Tadi kan ada 5 model berkendara ya? Iya. Kalau yang baru apa itu namanya pojokan? Kalau kita kan sebelumnya kan sudah hadir drive mode di tipe X-Force, Mitsubishi X-Force, yaitu hanya 4. Cuman di Destinator itu ada tambahan satu namanya Tarmac. Ya paling kita plesetinnya tarikan maksimal ya. Kita plesetin. Jadi memang itu nanti di setting di ECU-nya di di throttle body-nya, jadi lebih ke performance. Ya, jadi untuk merasakan performa mesinnya, ya turbonya kerjanya kayak gimana boleh dirasain di Tarmac itu. Yang jelas pasti tarikannya beda ya. Tarikannya beda. Tarikannya beda. Eropa itu di Sport Plus ya.
Ya, betul, kurang lebih seperti itu. Oke. Ada yang mau nanya lagi kira-kira audiens? Boleh. Ya. Sekali lagi. Warna destinator ada apa aja sih? Kalau untuk warna destinator kita ada 5. Ada 5. Iya. Ya, hero color-nya kita putih dan biru. Lunar blue, ya hero color-nya. Itu bisa dibilang warna spesial lah ya. Hero color-nya. Warna spesial. Terus kita juga ada hitam, silver, grey. Wah. Ya, ada jadi 5. Sesuai dengan selera aja ya. Sesuai dengan selera. Semua warna bagus, bener nggak? Bagus, Bagus. birunya gue suka, keren. Okay. Birunya, anti mainstream birunya. Oke, audiens terima kasih karena udah ada pertanyaan. Sedikit kita lanjut nih kok. Boleh. Sekarang tentang safety dan mungkin keamanan ya, atau bahasanya fitur keselamatan tuh dalam Mitsubishi apa namanya kok? Ya. Dimension atau apa? Kalau untuk Mitsubishi sendiri sekarang kan lagi menggaungkan Diamond Sense-nya ya. Iya. Ya kalau versi gue nih, pendapat gue nih, Diamond Sense-nya Mitsubishi sih oke banget karena memang kepake ya. Di posisi jalanan di Indonesia. Siap, terutama di Jakarta mungkin. Iya. Untuk fitur Diamond Sense-nya ini sendiri, jadi di tipe apa yang? Untuk fitur Diamond Sense-nya itu ada di tipe Ultimate dan Ultimate Premium. Oh, jadi di tipe atas ya? Iya. Jadi mungkin kayak Adaptive Cruise Control, itu blind spot warning, mungkin FCM bahasanya tuh ya. FCM itu ada juga ya. FCM ada juga. Oke, jadi bisa dibilang udah lengkap nih. Ya kan. Nah. Dan ada satu lagi sih yang gue suka sih di Destinator. Apa tuh? Yaitu fitur CCS. CCS itu sendiri mungkin Mitsubishi Family ada yang belum tahu nih. Kira-kira apa tuh kok? Jadi CCS itu dia semacam kayak itulah apa namanya, kita satu teknologi. Jadi kita bisa pakai remote control lah melalui smartphone kita. Betul. Jadi itu juga bisa ngidupin AC. Dinginin mobil. Betul ya. Kita juga bisa tahu posisi mobil udah kekunci atau belum. Kita juga bisa, kita misalnya lupa nih parkir di mana, kita bisa bunyiin klakson. Ternyata di sini. Nah, masih banyak sih keunggulannya. Itu sangat membantu, terutama mungkin yang. Jadi itu bisa diaktifasi lewat handphone? Iya, bisa diaktifasi lewat handphone. Lewat aplikasi atau apa tuh? Lewat aplikasi namanya My Mitsubishi Connect. My Mitsubishi Connect. Ya. Terus juga kalau misalkan kita mau servis, kita misalkan contoh gue nih kok, gue di rumah gue di daerah Bogor. Gue mau servis, apakah gue harus ke Mitsubishi Fluid? Oh enggak, kita jaringan servis kita udah di mana-mana. Jadi gue cari yang terdekat aja. Dan tinggal di searching aja. Kita juga ada aplikasi. Sekarang kita udah paperless ya. Untuk buku servis itu udah nggak ada, kita udah pakai aplikasi namanya Mitsubishi Motors. Nah nanti setelah diaktifasi nanti bisa dipantau dari situ aja sih. Ya mau ngelakuin booking service juga bisa di situ. Jadi kalau bengkel siaga sendiri sebenarnya ada terus ya? Ada terus. Dan setiap daerah pasti ada. Pasti ada. Misalkan teman-teman atau Mitsubishi Family lagi mudik nih ke Sumatera, nggak usah khawatir. Atau ke Jawa, nggak usah khawatir. Kan, itu kita bisa kemanapun ya. Aman. Dijamin kita terkoneksi di seluruh jaringan di Indonesia ini Mitsubishi ini ya. Betul. Oke. Jangan takut berkendara dengan Mitsubishi karena aman dan nyaman. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi kok Johan? Paling so far udah sih. Cuman paling ini udah mau penutup apa belum nih? Kita paling setelah ini kita mau sedikit ajak Ko Johan buat review nih. Kita dari teman-teman ada review di mobil Destinator-nya sendiri. Boleh. Kan? Jadi mungkin dari pengguna Mitsubishi atau pengguna mobil lain yang belum tahu tentang keunggulan Mitsubishi Destinator, kita bantu nanti lewat teman-teman kita review di unitnya. Kurang lebih seperti itu kok. Siap, boleh. Ada ketinggalan nih. Apa tuh kok? Jadi kan kalau pada dengar ya kalau Destinator itu apaan sih nih, mobil gede lampunya irit banget. Itu stop lamp ya? Ya, stop lamp gitu kan. Maksudnya lampu belakangnya. Tapi itu teman-teman Mitsubishi Family semuanya nggak usah khawatir. Untuk mengenai lampu sen, lampu rem, lampu mundur itu memang kita sudah standar dari Dinas Perhubungan dan sudah lolos tesnya. Dan itu juga teknologi yang kita pakai itu LED ya. Jadi LED itu terang banget. Walaupun siang itu kelihatan ya. Siang, sore atau malam atau subuh itu terang banget. Itu terang banget. Ya, jadi nggak usah khawatir. Walaupun mungkin di sini ada beberapa komentar yang bilang katanya
lampu sennya atau lampu mundurnya kecil banget. Ya itu tadi udah dijelasin sama Ko Johan. Tuh, bahkan kalau Gitu. kita lihat mah balik lagi ke karakter pengendaranya sih. Iya, betul Ya, sekali. kita kan banyak kan dapat pengendara sepeda motor yang bukannya menjudge pengendara sepeda motor ya. Iya, Di betul. luar sana pasti banyak yang taat kok. Cuman kan kalau Iya. namanya lagi nyetir atau bengong atau gimana kan kita nggak tahu. Betul. Yang sennya segede gaban pun kalau dia lagi nggak fokus mah Tetap ya aja. tetap aja. Iya. Ya. Oke, jadi intinya walaupun sen kita kecil, sen Mitsubishi Destinator itu kecil, itu sebenarnya udah terang banget ya Ko Johan. Udah Ya? terang banget dan Oke. aman. Ya, jadi teman-teman di sini langsung kita review aja apa keunggulan Mitsubishi Destinator, kira-kira kuat nggak buat nanjak dalam muatan penuh, ya kan? Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu buat supervisor di Popluit ini namanya Ko Johan Utama. Kita kasih tepuk tangan dong. Oke, kita lanjut review di Mitsubishi Destinator. No, 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 just like the wind. Bang Apis. Woi, ini ngapain bang rame-rame bang? Nih, lihat dong ke dalam dong. Ini totalnya ada 7 orang. Yoi. Ini totalnya ada 7 orang nih. Yang kita bisa bilang ini kan mobil 7 seater. Nah, ini kita mau tes nanjak. Gimana? Yakin kuat nih bang? Gue sih pede ya. Kuat kok ya. Kuat dong. Ya, kita mau ngetes si Destinator ini Isinya? tanjakan ya. Isinya berapa orang? Mau sebanyak-banyak 7 orang aja. 7 orang. Karena ini kan SUV 7 seater. 7 orang aja. Ini kita tes nanjak dalam keadaan Normal. normal. Pak, request ya, mulai digasnya dari tanjakan, jangan dari sini, jangan ancang-ancang. Oh, siap. Normal ini ya. Udah normal itu. Siap. Nah, coba diam dulu ya di atas itu ya. Ya, diam dulu. Oh. Nah, gaskan. Nah, Sampai berhenti. ini kita kan punya fitur apa? HSA ya. HSA-nya kalau bisa depanan lagi sih. Depan lagi. Nah, ini kan lebih nanjak nih. Oh iya. Ya, gas dulu. Ini gas normal ya. Normal. Ini posisi 7 orang. 7 orang nanjak mulus. Oke, stop. Ya, ini udah ngerem dengan sempurna. Kita lepas remnya. 1, 2, 3 masih nahan. Gila. Gimana kalau pas tanjakan terus pas belokan ya? Boleh. Ini posisi belok nanjak Posisi kita miring ini ya. posisi agak miring, belok kiri. Kita lepas. 3, Masih nahan. 2, 1. Mantap. Kita tanjak. Kita nggak ada los gitu ya. Oke. Nah, ini Ya. Kita coba lagi. Bener-bener posisi diam ya, kita nanjak ya. gasnya juga nyantai aja kita ya dari tadi ya. Santai. Tidur ini mah. Saking nyamannya. Baris ketiga enak. Cepet nggak? Ini baris ketiganya. Baris ketiga nggak senang. Tadi kan kita pakai posisi drive mode-nya normal ya. Normal. Kalau pakai tarmac Kalau pakai tarmac mah bakal bekerjanya enteng banget. lebih enak lagi ya. Sampai enak. Boleh nggak sih dites? Boleh, silakan. Coba ya kita tes ya. Ini udah stop ya, udah disuruh parkir. Suruh parkir sama mamang pila tuh. Pila. Ayah pila kosong. Gimana? Tadi udah ngetes tanjak,
belok, gimana rasanya? Bagus banget, Di dalam gimana di dalam? nyaman banget, AC-nya dingin ya? dingin banget. Sadar gak ini penggerak roda depan? Enggak tuh. Tuh, penggerak roda depan. Makanya dengan mesin 1500 yang di setel turbo, mantep. Pokoknya tuh di dalam itu benar-benar gak kerasa ya bahwa Iya. itu penggerak dora. Yang nyetirnya pun roda jadi depan. nggak capek karena mobilnya Iya. udah support banget. Iya, support Iya. banget. Sensor ADAS-nya 2, ya kan? Kamera depan, lampu full LED, golongan siaran tinggi. Iya. Destinator. Lanjut kemana nih kita nih? Ke puncak kali ya? Puncak, Iya. deket, Dieng. Oke, guys. Yuk, gas. Watch my 9mm go.